Sumsel 24 jam hari ini. Momen peringatan hari ulang tahun ke-75 Bayangkara rupanya dimanfaatkan kepolisian daerah Sumatera Selatan dalam mempererat silaturahmi dan berkolaborasi dengan sejumlah media di kota Palembang. Pererat silaturahmi tersebut ditandai dengan olahraga bersama yang melibatkan sejumlah pimpinan perusahaan media massa. Direktur Utama Palpres.com Tri Nurwanto cukup berusaha kuat memblok bola voli yang diluncurkan para pemain dari tim Forkompinda Sumatera Selatan. Mas Tri, sapaan dari Tri Nurwanto sendiri, tergabung dalam tim awak media. Sementara tim Forkompinda sendiri langsung diawaki Gubernur Sumatera Selatan bersama Kapolda Sumsel. Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri General Manager Palpres.com Sulistiawarman. Seperti diketahui, olahraga bola voli ini merupakan rangkaian dari peringatan hari ulang tahun ke-75 Bayangkara yang digelar di lapangan Pakri, Palembang tadi pagi. Selain voli, sejumlah pimpinan perusahaan media sebelumnya melakukan senam, kemudian sepak bola dan terakhir mancing. Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri mengatakan, kegiatan olahraga bersama ini dilakukan untuk membangun kolaborasi bersama Forkompinda serta para awak media. Dengan kolaborasi ini sendiri diharapkan bisa membangun kinerja yang lebih baik lagi. Dengan umur yang ke-75 kan kita berharap Polri, Polda Sumsel khususnya lebih dekat dengan masyarakat, bisa membangun kinerja yang terbaik dan bisa melayani masyarakat sebaik. Oke, dengan acara ini mungkin salah satunya ini adalah untuk membangun hubungan kolaborasi antara Forkompinda. Saya kira udah baik sama ini ya, sekaligus referensi. Oke. Sementara itu, Gubernur Sumsel Haji Hermanderu mengatakan, membangun hubungan tidak harus formal, namun bisa dilakukan dengan olahraga bersama, seperti yang dilaksanakan Polda Sumsel ini. Yang namanya membangun hubungan itu tidak harus formal terus. Dengan cara begini, jika batin sudah saling mengikat, tentu di dalam persepsi kita mudah mempersamakan. Sumsel maju untuk semua. Di tempat yang sama, Direktur Utama Palpres.com Tri Nurwanto berterima kasih kepada Polda Sumsel yang sudah membangun sinergitas dengan media sehingga terbangun hubungan yang harmonis. Reporter Sri Devi, juru kamera Al-Hadi Farid, Palpres.com. Pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda menelusuri pipa penampungan tinja yang diduga bocor di kawasan TPA Sukawinatan. Namun dari hasil penelusurannya, orang nomor 2 di Kota Palembang tidak menemukan titik pipa yang bocor seperti yang dikeluhkan warga. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda menelusuri pipa penampungan tinja yang ada di kawasan TPA Sukawinatan. Penelusuran dilakukan setelah mendapat keluhan warga terkait adanya dugaan kebocoran pipa tinja yang mencemari sungai warga. Namun setelah ditelusuri dari hulu ke hilir di kawasan tersebut, Fitri tidak menemukan titik kebocoran pipa yang diduga sudah mencemari lingkungan warga. Untuk itulah dirinya memastikan jika ada kebocoran akan langsung diperbaiki, sehingga warga yang tinggal di kawasan TPA Sukawinatan bisa tetap nyaman. Lebih jauh, kata Fitri, penampungan tinja ini memiliki kapasitas dan mengangkut 50 mobil per hari. Penampungan ini dulunya dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum. Pengelolaannya terlebih dahulu ditampung kemudian melalui proses pengendapan sampai kering. Kita ada di TPA Sukawinatan memantau karena kita mendapatkan laporan memang di seluruh kawasan ini sekitar ada 25 hektar, ada sekitar mungkin 1 hektar memang diperuntukkan untuk dalam arti kita menerima tampungan pembuangan kotoran tinja ya dari wilayah Kota Palembang. Jadi dalam sehari saya dengar ada sampai 50 mobil. Nah, yang menjadi protes warga, tinja ini intinya bocor meluap masuk ke kawasan pemukiman, katanya sungai. Tapi ini memang tentu harus kita evaluasi dan kita selidiki lagi lebih lanjut karena sampai dengan sekarang kita belum menemukan titik kebocorannya. Sementara itu, pelaksana tugas UPTD TPA Sukawinatan Zaidan Jauhari mengaku mendapat laporan dari warga terkait adanya pipa bocor. Namun setelah Wakil Wali Kota Palembang meninjau di lokasi tersebut, tidak ditemukan kebocoran pipa yang dimaksud. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Palpres.com.
Balai Pemasyarakatan kelas 2 Lahat berhasil mendiversi 4 anak untuk dapat diasuh orang tua kembali. Hal ini dilakukan agar hak asuh anak dari orang tuanya tetap terpenuhi meski sedang terlibat dalam tindak pidana. Balai Pemasyarakatan kelas 2 Lahat tetap menjaga mental anak yang saat ini sedang terlibat dalam tindak pidana. Baru-baru ini Bapas Lahat ini berhasil mendiversi atau mengalihkan proses pada sistem penyelesaian perkara anak kepada orang tuanya. Kepala Bapas 2 Lahat, Ferry Mansyah, mengatakan langkah diversi terhadap narapidana anak di bawah umur untuk tetap memberikan masa depan anak meski tersandung kasus, sehingga anak yang bersangkutan tidak ditahan di penjara. Selain 4 anak tersebut, dia menjelaskan ada 515 anak bebas bersyarat, 49 anak cuti bersyarat, dan 160 anak mendapat asimilasi, sehingga jika ditotalkan mencapai 740 anak. Data klien Bapas kelas 2 Lahat, total seluruhnya 758 klien. Itu terdiri dari klien asimilasi, klien integrasi. Diversi anak untuk bulan ini kita Bapas kelas 2 Lahat berhasil sebanyak 4 orang klien. Itu terdapat di Kota Pagar Alam. Reporter dan juru kamera Bernard Palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Entah apa yang ada di pikiran pria berinisial Anto, warga Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi, Banyuasin ini. Akibat menonton film dewasa di ponsel miliknya, pria ini tega melakukan ruda paksa terhadap anak kandungnya sendiri. Akibatnya pria ini harus berurusan dengan anggota Polres Muba. Anto hanya bisa menunduk saat digiring anggota reskrim ke Mapolres Muba. Pria yang tinggal di Kecamatan Tungkal Jaya, Musi, Banyuasin ini diduga sudah melakukan ruda paksa terhadap anak kandungnya yang masih di bawah umur. Bahkan aksi ini dilakukan Anto selama 3 hari. Alhasil, sang anak yang tidak tahan atas perlakuan bapaknya tersebut menceritakan kejadian yang dialaminya kepada tantenya. Kasat Reskrim AKP Ali Rojikin mengaku sudah menahan pelaku lantaran diduga sudah melakukan ruda paksa terhadap anak kandungnya sebanyak 3 kali, yakni tanggal 11, 13, dan 15 Juni 2021. Perbuatan tersebut dilakukan Anto saat berada di kamp perusahaan perkebunan sawit tempat Anto bekerja. Menurut keterangan si korban, setelah kejadian si korban ini merasa ketakutan dan takut terulang kembali karena dia juga merasakan sakit pada kemaluannya. Dia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada bibinya, yaitu istri dari adik pelaku, dan si bibi ini menceritakan dengan bibinya yang satu lagi, dan akhirnya ke security dan petugas yang melaksanakan pengamanan di PT tersebut. Dari keterangan terduga pelaku, perbuatan tersebut dilakukan lantaran menonton film dewasa di ponsel miliknya. Besok kakak perkosa atau apa? Terangsang atau mana? Oleh pengaruh film. Sering nonton film porno? Iya, dia jadi kawan buka Facebook kan. Reporter dan juru kamera Firdaus Palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpress Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.